Shalom, saudara, Tuhan memberkati Anda. Amsal 16 ayat 9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tema firman Tuhan, siapakah sang penentu hidup itu? Ayat ini, saudara, berbelah menjadi dua rujukan. Yang pertama, bagian manusia ialah membenahi dan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, Tuhan memberikan perangkatnya seperti bakat atau talenta dan potensi-potensi yang bisa digali kemudian. Dan visi-visi, penglihatan-penglihatan, bayang-bayang di angan-angan hati pikirannya menuntunnya. Saudara-saudaraku, inilah seperangkat kemampuan yang membekali hidup manusia, sehingga orang dapat memulai mengikuti arahan itu, yaitu visi-visi, bayangan-bayangan pikiran pada angan-angan hatinya, dan talenta-talenta dan bakat-bakat, serta potensi-potensi yang bisa digali di dalam kehidupannya dan diberdayakan. Kalau dia orang percaya, maka ada karunia-karunia yang melengkapinya. Karunia adalah kemampuan dan kuasa dari Tuhan bagi orang percaya untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara, idealnya hidup memang harus bersandar kepada Tuhan. Sebab penentu arah hidup kita adalah Sang Halik, pencipta itu. Bagian kita adalah kerja berupaya. Bagian Tuhan menuntun langkah. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita punya kelebihan, yakni Bapa menganugerahkan kasih karunia. Kita beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia ini adalah kehadiran Allah Bapa di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus di hidup setiap orang percaya, sambil memberikan pengampunan, kemurahan, keinginan, dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, kasih karunia ini dianugerahkan Tuhan pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kasih karunia ini menuntun orang itu sampai akhir hayat dalam kesetiaan. Kasih karunia ini juga yang memampukan seseorang untuk memikul salib dan menyangkali diri. Karena hidup dalam Kristus adalah sebuah masa atau fase-fase penderitaan. Kenapa disebut penderitaan? Kenapa orang harus menderita, harus pikul salib dan menderita? Karena dia harus beralih dari kehidupan badani dengan tabiat berdosa kepada kehidupan rohani. Perpindahan itulah sebuah proses yang berat yang kita sering sebut sebagai sebuah penderitaan. Dan itu menjadi sebuah keharusan. Kasih karunia inilah yang memampukan orang. Karena kasih karunia adalah kehadiran dan kemurahan Allah di dalam orang percaya dan menuntunnya sampai akhir hayatnya. Nah, saudaraku, Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.